Santapan Harian Senin 28 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ke dalam hati kami. Berfirmanlah ya Allah kepada kami dan tuliskanlah pesan firman-Mu pada loh-loh jiwa kami. Demi Kristus Yesus, kami bertelut. Amin. Matius 2 ayat 16-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Sahabat Santapan Harian, ketika terjadi konflik di dalam diri orang dewasa, baik itu konflik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa lainnya, maka tidak jarang, sengaja atau tidak sengaja, anak-anak ditarik secara paksa ke dalam pusaran konflik tersebut. Sebagai subjek yang paling lemah, tentu mereka akan selalu menjadi korban. Inilah yang dilakukan oleh Herodes pada masa itu. Sebagai seorang raja yang berkuasa juga terhadap bangsa-bangsa koloninya, ia seharusnya bertindak sebagai pelindung. Kenyataannya, karena konflik kepentingan yang terjadi di dalam dirinya, ia malah bertindak sebaliknya. Herodes takut atas kelahiran Yesus yang dinubuatkan akan menjadi raja. Ia takut kalau kekuasaannya kelak akan diambil alih oleh Yesus. Karena itu, setelah dia merasa tertipu oleh orang-orang Majus yang tidak juga kembali memberikan kabar tentang tempat di mana Yesus berada, maka dengan membabi buta karena dikuasai oleh amarah, ia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak yang berusia 2 tahun atau kurang dari itu. Peristiwa pembantaian anak-anak itu telah menggenapi nubuatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Perintah ini menyisakan duka yang amat dalam bagi penduduk Betlehem. Mereka bukan hanya kehilangan anak-anak, tetapi sekaligus juga kehilangan satu generasi karena kemarahan dari seorang raja lalim yang sangat berambisi akan kekuasaan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak yang kerap terjadi di mana-mana menunjukkan bahwa orang dewasa telah gagal melindungi mereka. Kegagalan ini bukan hanya terjadi karena keterlibatan secara langsung, melainkan juga karena ketidakpedulian terhadap keadaan anak-anak. Allah mengasihi manusia, termasuk anak-anak dan bayi. Sudah saatnya kita merealisasikan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada mereka secara konkret. Tugas kita adalah memastikan mereka bertumbuh dalam lingkungan yang aman dan berkembang dengan gembira serta utuh sebagai manusia. Itulah cara kita menyelamatkan kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Allah untuk memberikan lingkungan yang aman serta bersikap bijak dan kasih bagi semua anak-anak di dunia ini. Di dalam Kristus Yesus
yang memampukan kami bertekad dan bertindak. Amin.